Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NIM 23111149 kelas PAI 4E Prodi Pendidikan Agama Islam. Bila video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah orientasi baru inovasi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD. Nah, soal yang pertama yaitu kurikulum deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah PBL dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antarumat beragama pada siswa SMA. Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan, serta media inovatif apa yang akan digunakan. Nah, saya akan memulainya yang pertama yaitu dengan cara perencanaan proyek yang menarik yang sesuai dengan tema. Misalnya tadi temanya merajut toleransi, membangun komunitas harmonis antarumat beragama. Nah, saya akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil agar mereka dapat saling berdiskusi dan belajar satu sama lain. Nah, setelah kelompok terbentuk, langkah berikutnya adalah dengan melakukan penelitian awal. Dalam sesi diskusi kelas, siswa diajak untuk berbagi pemikiran mereka tentang toleransi dan isu yang relevan di sekitar mereka. Mereka kemudian melakukan studi kasus dengan mengumpulkan informasi dari buku, artikel, hingga wawancara dengan tokoh masyarakat. Ini memberikan mereka sudut pandang yang lebih luas tentang toleransi. Nah, kemudian setiap kelompok tadi mulai mengembangkan proyek mereka. Mereka merancang rencana aksi yang mendukung nilai toleransi seperti membuat poster, video, atau menyelenggarakan seminar. Nah, proyek ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang teori, tetapi juga mengharuskan mereka untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam implementasinya. Nah, kemudian setelah proyek dilaksanakan, siswa mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Ini adalah saat yang penting di mana mereka dapat menerima umpan balik dari teman-teman dan guru. Nah, dalam proses ini, saya berencana menggunakan media inovatif seperti platform digital untuk kampanye toleransi, aplikasi pembelajaran interaksi seperti Kahoot untuk membuat kuis, dan blog kelas untuk mendokumentasikan kegiatan. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep toleransi secara teoritis, tapi juga terlibat dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua yaitu fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Nah, bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Di era digital saat ini, fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif menjadi tantangan serius bagi remaja. Dalam konteks ini, inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan prinsip Islam. Nah, salah satu strategi yang akan saya terapkan adalah dengan menyelenggarakan workshop dan diskusi tentang etika digital. Nah, di sini siswa diajarkan tentang dampak negatif dari cyberbullying dan cara-cara untuk menghindarinya. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam tentang adab berinteraksi, siswa dapat memahami pentingnya menghormati orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan. Nah, selain itu, kegiatan simulasi seperti role playing akan membantu siswa merasakan berbagai peran dalam situasi cyberbullying. Mereka bisa berperan sebagai korban, pelaku, dan penengah sehingga memahami dampak emosional dari tindakan tersebut. Nah, diskusi tentang studi kasus nyata juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang solusi yang bisa diambil. Nah, kemudian kampanye kesadaran di sosial media juga menjadi bagian penting dari inovasi ini. Siswa diajak untuk membuat konten positif yang mendukung sikap saling menghargai dan toleransi. Dengan mengadakan kompetisi kreatif seperti video atau poster tentang etika digital, saya berharap dapat meningkatkan partisipasi siswa dan menyebarkan pesan yang baik. Nah, kemudian terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci menyediakan layanan pendamping bagi siswa yang memahami masalah di dunia maya serta
mengedukasi orang tua tentang pentingnya pengawasan dalam aktivitas online anak-anak akan sangat membantu mereka dalam bermain media sosial. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai.